Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Bagaimana keadaan Anda semua? Mudah-mudahan sehat hendaknya. Kembali lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Yuliarni. Pada semester 2 ini kita akan membahas pidato persuasif. Pidato persuasif adalah membicarakan, berusaha mempengaruhi pendengar. Tujuan pidato: 1. Memberi informasi, 2. Menyajikan pendengar, 3. Menghibur pendengar, 4. Menggerakkan pendengar. Baiklah, perhatikan pidato berikut ini. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Persuasif. Tiga, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikator 331, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. 332, menjelaskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato dari sudut pandang tertentu. 333, menganalisis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu mendefinisikan pengertian teks pidato persuasif. 2. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. 3. Peserta didik mampu mendaftar gagasan, pikiran, pandangan,
arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif: 1. Memberikan informasi. 2. Menyajikan pendengar. 3. Menggambarkan sebuah keadaan. 4. Memberikan hiburan kepada pendengarnya. Pengertian teks pidato persuasif. Pidato persuasif dari kata persuasif yang maksudnya adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah sikap, perilaku, dan kepercayaan seseorang sehingga mau bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang disampaikan dengan tujuan mempengaruhi pendengarnya sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Ciri-ciri komunikasi persuasif. 1. Komunikasi persuasif memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk komunikasi lainnya. 2. Menggunakan kata-kata yang sifatnya mengajak atau membujuk. 3. Pada umumnya komunikasi persuasif disertai dengan fakta dan bukti sehingga lebih kuat dalam upaya mempengaruhi orang lain. 4. Komunikasi persuasif tidak memaksakan suatu pendapat kepada orang lain untuk menghindari konflik. 5. Tidak jarang komunikasi persuasif menggunakan kata-kata yang membuat orang lain antusias, tertarik, atau terprovokasi. Faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif. 1. Kredibilitas. Komunikator atau sumber pesan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan komunikasi persuasif. 2. Isi pesan yang disampaikan, apakah masuk akal atau tidak, apakah ada bukti atau fakta pendukung. 3. Faktor pengaruh lingkungan, nilai-nilai dan kebiasaan yang dijunjung tinggi suatu masyarakat. 4. Pengertian dan kesinambungan pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan secara berulang-ulang akan mempengaruhi tingkah keberhasilan komunikasi persuasif. Video tadi dapat disimpulkan apa isi pidato tersebut. Baiklah, terima kasih bagi Anda yang telah memperhatikan video pelajaran hari ini. Selamat bertemu pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.